Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahta Aunila dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi agama tentang toharoh atau sesuci. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian toharoh atau sesuci. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syarah, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Toharoh secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara berikut. Yang pertama, membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. Yang kedua, membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Yang keempat, membersihkan hati dari selain Allah. Cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran hadas dan najis tergantung kepada kuat dan lemahnya najis atau hadas pada tubuh seseorang. Bila najis atau hadas itu tergolong ringan atau kecil, maka cukup dengan membersihkannya dirinya dengan berwudu. Tetapi jika hadas atau najis itu tergolong besar atau berat, maka ia harus membersihkannya dengan cara mandi janabah atau bahkan harus sementara itu tata cara melakukan toharoh adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada mandi wajib. Mandi wajib adalah mencucikan diri dari hadas besar dengan membasuh secara merata ke seluruh tubuh dengan air. Membasuh dubur dan kubul dari najis atau kotoran dengan menggunakan air yang suci, lagi mencucikan atau batu yang suci dan benda padat lain yang menempati kedudukan air dan batu, yang dapat dilakukan setelah kita buang air. Sementara air adalah seutama-utama alat bersuci, karena air lebih dapat mencucikan tempat keluarnya kotoran yang keluar dari dubur dan kubul dibandingkan dengan selainnya. Yang kedua, wudhu. Sementara wudhu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil saat hendak melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menganjurkan umatnya selalu menjaga dan menyempurnakan wudhu. Hal ini lantaran keistimewaan dan keutamaan wudhu. Selanjutnya ada macam-macam toharoh. Secara umum toharoh dibagi menjadi 2, yaitu toharoh ma'nawiyah dan toharoh nisiyah. Toharoh ma'nawiyah adalah toharoh hati atau rohani, sedangkan toharoh nisiyah adalah toharoh badan atau jasmani. Yang pertama, toharoh ma'nawiyah atau toharoh kolbu atau hati, yakni mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toharoh ini bisa dikatakan sebagai toharoh yang paling utama dibandingkan toharoh nisiyah, karena toharoh nisiyah tidak bisa dilaksanakan jika hati kita belum suci. Karena itulah, sebagai seorang muslim, kita harus mensucikan diri dan jiwa dari perbuatan syirik dan munafik, pun dari kegiatan maksiat seperti dengki, sombong, dendam, benci, ria, dan lain-lain. Yang kedua, toharoh nisiyah.
toharoh nisiyah, yaitu toharoh badan dan jasmani, merupakan toharoh yang mensucikan diri serta bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, serta najis dan segala kotoran. Untuk menghilangkan hadas kecil harus berwudu, dan untuk menghilangkan hadas besar kita harus mandi wajib. Namun apabila dalam kondisi tak ada air, maka kita diperbolehkan melakukan tayamum dengan tanah atau debu. Ya, selanjutnya ada ruang lingkup yang harus kita ketahui di bab sesuci ini. Dalam fikih wanita yang ditulis oleh Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, ruang lingkup pembahasan toharoh meliputi definisi dan hukum toharoh, pembahasan tentang air, pembahasan tentang najis, pembahasan tentang buang air kecil dan buang air besar, dan bejana. Sedangkan wudu, tayamum, dan mandi, meskipun ketiganya dibahas secara terpisah, pada hakikatnya juga merupakan ruang lingkup toharoh. Dalam fikih manhaji, ruang lingkup pembahasan toharoh meliputi 11 bab, yaitu keharusan bersuci dengan air, wadah air, bersuci dari najis, adab istinja, bersuci dari hadas, tata cara wudhu, menyapu khuf, pembalut dan perban, hukum dan ragam mandi, dan tayamum. Sedangkan dalam fikih sunnah, pembahasan toharoh dibuat dalam bab terpisah, yakni toharoh wudhu, menyapu sepatu, mandi, tayamum, dan menyapu pembalut. Selanjutnya yang terakhir ya, kaidah dasar hukum. Toharoh hukumnya wajib, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian, dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surat Al-Mudatsir ayat 4. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, yang artinya kunci sholat adalah bersuci. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, sholat tanpa wudu tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.